selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ibu Arti mengenai pencegahan DBD. DBD tadi kawan? Salah satu upaya di sekolah pencegahan DBD apa? Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit DBD. Ada yang tahu DBD itu apa? Demam berdarah. Menular atau tidak? Kenapa bisa menular? Emangnya DBD itu disebabkan oleh apa? Nyamuk apa? Hah? Nyamuk apa? Hah? Nyamuk Aedes aegypti. Bacanya Aedes ya. Ya, jadi demam berdarah itu penularannya oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Biasanya penularannya itu kisaran jam berapa? Ada yang tahu nggak? Hah? Sore. Ya, jadi demam berdarah itu biasanya nyamuk demam berdarah itu biasanya menyerang pada pagi hari dan sore hari. Pagi harinya itu kisaran jam 10 ya, 10-11. Jadi kalau misalkan ada adik-adik yang terkena penyakit demam berdarah, bisa jadi kan aktivitas paginya itu di sekolah. Nah, jadi penularannya itu bisa jadi di sekolah. Nah, ada yang tahu nggak tanda gejala demam berdarah itu seperti apa? Panas, batuk, ya. Nafsu makan menurun, ya. Sakit tenggorokan. Biasanya demam berdarah itu tidak bisa didiagnosa secara langsung ya. Jadi kalau misalkan ketika ada demam belum berarti DBD. Jadi DBD itu bisa dikatakan DBD perlu adanya diagnosa secara klinis ya, dengan cara dicek laboratorium. Jadi diambil darah, kemudian si darahnya itu dicek lab. Di puskesmas Cidolog juga udah bisa ya, udah bisa pengambilan darah untuk lab DBD. Kemudian untuk pencegahan DBD itu bisa melakukan 3M. Apa itu 3M? Ada yang tahu? Apa? Ya, M yang pertama itu apa? M yang pertama itu menguras tempat penampungan air, ya. Adik-adik di rumah suka membantu orang tua
bersihin bak mandi? Suka ya. Ada yang suka, ada yang enggak ya. Ya, M yang pertama itu menguras penampungan air. Bisa bak mandi, penampungan air hujan, misalkan ya ember depan rumah ya. Itu harus dibersihkan secara rutin ya. Hah? Bawang mah enggak ya. Karena ya nyamuk Aedes aegypti itu senangnya di tempat yang bersih. Jadi kalau misalkan di rumahnya ada kolam, terus ada ikan, itu dipastikan tidak ada tidak ada nyamuk Aedes aegypti-nya, jentiknya gitu. Karena nyamuk Aedes itu senangnya berkembang biaknya di tempat yang bersih. Ya. Nah, M yang kedua, ada yang tahu? Tadi menguras. M yang kedua, menutup tempat penampungan air tadi gitu. Jadi kalau misalkan kita menampung air misalkan di toren mah kan tertutup ya. Ya, misalkan di kamar mandinya mau menampung air itu harus dalam keadaan tertutup. Nah, M yang ketiga, ada yang tahu? Mendaur ulang barang-barang bekas ya. Jadi misalkan kita habis jajan minuman kemasan, nah kita tidak boleh membuang sembarangan gitu. Nah, bisa kita mendaur ulangnya atau mengumpulkannya, nanti bisa dijual gitu kan, lumayan buat nambah-nambah uang jajan ya. Ya. Nah, sebenarnya 3M itu ada plusnya. Ada yang tahu plusnya itu apa? Plusnya itu menabur bubuk larvasida ya di sumber air di rumah gitu. Nah, 3M ini maksimal dilakukannya 1 minggu sekali ya. Jadi harus rutin. Nah, kalau dalam program DBD itu juga ada yang dinamakan Jumantik. Tahu Jumantik? Jumantik itu juru pemantau jentik. Nah, nanti kalau bisa ya di sekolah di MTS Janggala ini bisa tuh dibentuk koordinator Jumantiknya gitu. Nanti tugasnya itu tiap minggu memantau sekitaran sekolah. Takutnya ada barang-barang bekas yang menampung air. Nah, itu bisa ditumpahkan si airnya gitu. Jadi tidak ada genangan air di sekitar sekolah. Kan bahaya ya kalau misalkan kita membiarkan genangan air itu, nanti apalagi kalau misalkan si genangan air itu terkena sinar matahari pas waktu pagi. Nah, itu si nyamuknya itu senang berkembang biak di suasana seperti itu gitu. Nah, mungkin itu ya penjelasan sedikit mengenai DBD dan Jumantik ya. Kalau misalkan tertarik dan ingin tahu lebih lanjutnya, boleh kita sharing di waktu yang lain. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.